Yang pergi biarlah pergi, walaupun hatinya miris. Apa kabar semuanya hari ini? Perkenalkan, saya Faisal Muhammad Al-Ghifari yang manis dari kota Ciamis. Malam-malam ke Surabaya, pulangnya dari arah selatan. Sambutlah salam dari saya walaupun tak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, serta memujinya dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Nabi, utusan Allah, panutan kita, penolong agama minal dhulumati ilan nur, dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya, dan tentunya kita mendapatkan syafaatul uzma kelak di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dewan penilai yang saya hormati, serta hadirin sekalian yang sama saya hormati dan saya banggakan, berdirinya saya di sini, izinkan untuk menyampaikan satu patah dua patah kata, yaitu tentang melakukan aktivitas positif di tengah pandemi dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, sekarang kita sedang menghadapi pandemi global, yaitu virus corona atau COVID-19. Pertanyaannya, apa yang telah kita lakukan dan dapatkan selama pandemi ini, terkhusus dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah? Banyak yang bilang bahwa selama pandemi ini banyak menghasilkan generasi rebahan atau disebut kaum rebahan. Betul? Apakah Anda termasuk? Semoga tidak. Virus ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, yuk kita dekati yang menciptakannya. Jangan menjadi halangan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang tadinya kita pergi ke masjid sholat berjamaah, yang tadinya pergi ke majelis-majelis ilmu setiap minggunya, sekarang tidak ada kegiatan yang positif. Isi dengan kegiatan yang lain, beramal soleh, sehingga waktu tidak terbuang sia-sia, agar mendapatkan ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina sabaru wa amilus solihati ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar menghadapi bencana, musibah, ujian dan sebagainya. Wa amilus solihati, dan beramal soleh, ulaika lahum maghfiratun, mereka itulah yang memperoleh ampunan, wa ajrun kabir, dan memperoleh pahala yang besar. Hadirin yang dimuliakan Allah, banyak sekali upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah yang kita bisa lakukan di mana saja dan kapan saja, terkhusus dalam situasi pandemi ini. Di antaranya yang pertama, selalu mengingat Allah dan selalu membaca Al-Quran. Orang yang sabar akan memiliki sikap yang berbeda. Mereka akan tetap teguh walaupun dalam keadaan menerima musibah dan ujian, tetap mengingat Allah walaupun kenikmatan hilang, walaupun nikmat Allah, walaupun ujian datang. Mereka akan bersyukur kepada Allah. Mereka karena tahu bahwa kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu mengingat Allah, hatinya akan tentram, akan senang, akan tenang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dalam tafsir Ibnu Katsir, maksudnya orang akan senang, akan merasa senang dan tenang ketika ada di sisi Allah. Mereka akan ridho dengan
perlindungan dan pertolongan Allah. Dan ingatlah, sesungguhnya bahwa hanya mengingat Allah lah hati kita menjadi senang. Sholat saja kita bisa lakukan sambil duduk dan berbaring, apabila tidak kuat berdiri, apalagi berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jangan menjadi kaum rebahan saja, setidaknya jadilah kaum rebahan yang senantiasa selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin yang dirahmati Allah, seorang hamba yang setiap waktunya selalu dihiasi oleh untayan-untayan ayat Al-Quran, insya Allah hatinya juga akan merasa tentang dan damai. Karena Al-Quran adalah obat lahir dan batin. Sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami telah menurunkan dari Al-Quran ma huwa syifaa, sebagai penyembuh, sebagai obat, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Salah satu nama lain dari Al-Quran adalah Asy-Syifa, yaitu penyembuh. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh As-Sa'di dalam kitabnya Taisir Al-Karim Ar-Rahmah, Tafsir fil Kalam Al-Manan, bahwasanya Al-Quran adalah penyembuh bagi semua penyakit hati. Ketika kita bosan di rumah saja, tidak sedikit orang yang merasa bosan, tidak sedikit orang yang merasa stres. Maka dari itu, tidak salahnya, sepantasnya kita isi dengan amal-amal yang soleh, yang mendatangkan pahala, yang mendekatkan diri kepada Allah, juga menenangkan kepada hati kita dan diri kita. Salah satunya mengingat Allah dan membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allamul Quran wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kedua, dalam situasi pandemi ini, hayu kita jadikan sebagai muhasabah diri. Kita diajak untuk berkholwat, menyendiri, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menarik diri dari hiruk piuk kebiasaan duniawi dengan melakukan introspeksi diri. Seseorang akan lebih mengenal dirinya sendiri, sehingga akan lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang pasti selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar disehatkan, agar memberi pelindungan dan sebagainya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu pun yang lebih baik yang bisa merubahnya kecuali dengan doa. Semoga wabah ini cepat diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan setelah wabah ini berlalu, kita semua menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang senantiasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kutulis pena di atas kertas, hatiku berdebar dengan kencang. Karena kesempatan yang terbatas, saya haturkan mohon maaf apabila ada perkataan yang lancang. Daun salam, nasinya dimakan. Sekian, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.